Selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan membahas beberapa saham Indonesia yang memiliki potensi untuk profit besok tanggal 22 Februari tahun 2022 ya, hari Selasa. Jadi kita akan bahas beberapa saham yang memiliki potensi yang cukup besar untuk cuan besok. Seperti biasa, sebelum saya mulai lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada YouTube Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang sewaktu-waktu bisa saya upload. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang IHSG-nya ya. Di tengah-tengah indeks dunia yang semuanya rata-rata pada merah seperti kita lihat sekarang ini, karena tensi global yang sedang memanas di area Ukraina, Rusia, dan Amerika ya. Ancaman perang yang ini pada banyak merahnya semua. IHSG dan indeks Singapura termasuk salah satu yang bagus dan hari ini tidak terlalu tertekan ya, tapi memang ada sedikit tekanan. Bahkan sempat menyentuh level harga tertingginya ya 6.928, mendekati 7.000 ya, dan kemudian ditutup close masih bull dan menciptakan level tertinggi sepanjang masa untuk IHSG hari ini. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa garis 6.917 ini merupakan titik resisten yang penting ya, karena dia bertepatan dengan pertemuan garis trendline ke atas, uptrend line-nya ya. Jadi yang merupakan resisten baru karena dia merupakan all time high. Dan betul saja hari ini terkoreksi setelah menyentuh level 6.917 ya, sekitar 6.917, dan tentunya tepat sekali dengan area trendline. Jadi kalau misalnya kita bisa menggambar secara benar, trendline itu akan sangat powerful, bisa menunjukkan mana resisten dan mana yang support yang berpotensi untuk memantulkan harga ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di video kemarin bahwa dua titik ini akan sangat penting ya, 6859 dan 6917, yang merupakan support dan resisten terkuat terdekat ya, yang akan diuji oleh level harga IHSG. Jadi karena hari ini sudah mengalami koreksi, maka besok ada kemungkinan akan ada lanjutan koreksi, bisa jadi ya. Sangat mungkin karena hari ini indeks banyak merahnya, indeks dunia termasuk Amerika, dan hingga saat ini pun terpantau masih tertekan, terutama indeks DAX Jerman ya, dan Eropa itu sangat-sangat tertekan sekali. Dan juga indeks indeks Amerika ketiga-tiganya saat ini juga masih tertekan. Jadi ada kemungkinan, hati-hati kalau misalnya besok pagi Asia, China, Hong Kong buka dan cenderung merah, juga Jepang, itu biasanya nanti IHSG akan ada efeknya, kemungkinan akan ikut koreksi. Dan kalau misalnya koreksi, maka titik support yang akan diuji pertama kali ya, yang paling potensi adalah 6859, kemudian baru akan menguji ke titik support berikutnya di 6834 ya, sekitar dekat-dekat trendline yang ada di sini. Oke, kita akan segera masuk ke beberapa sahamnya. Saya tidak akan share terlalu banyak karena kemarin sudah cukup banyak ya. Jadi Anda besok boleh tetap masuk trading dengan saham-saham yang teknikalnya cukup bagus, tapi jangan lupa untuk stop loss-nya cukup ketat dan jangan terlalu agresif ya, karena kondisi globalnya lagi belum terlalu bagus. Beberapa saham yang bagus menurut saya, yang pertama adalah TINS ya. TINS ini sudah pernah saya infokan di grup beberapa waktu yang lalu dengan dua garis hijau yang saya tandai ini dengan stop loss di bawah sini. Dan selamat bagi Anda yang sudah masuk. Tentunya saat ini Anda sudah floating profit ya. Semoga aja nggak makan waktu terlalu lama lagi, dia bisa terbang ke area MA 200 dekat harga sekitar 1550, bahkan bisa sampai 1670 ya. Jadi bagi Anda yang mau masuk, saya kira lebih baik Anda tunggu aja, coba Anda tunggu di area-area di bawahnya sini, siapa tahu ada antrian yang akan tebal dan Anda boleh mulai nyicil masuk di situ. Atau kalau misalnya terjadi koreksi yang lumayan, Anda bisa nunggu di level sekitar 1425 ya. Anda bisa taruh stop loss-nya di sekitar 1345, atau alternatif stop loss yang agak lebih ketat Anda bisa pasang di area 1410. Oke, jadi itu tuh untuk TINS ya. Semoga-moga tetap lanjut terbang. Kemudian Antam hari ini juga bagus banget dan sudah pernah diinfo ya di beberapa video sebelumnya.
dan juga di grup untuk masuk di area garis hijau yang pertama dan kedua ini. Dan saat ini sedang on the way ke target, yaitu di sekitar moving average 200. Moga-moga aja bisa lanjut dan besok bisa terbang dengan sangat meyakinkan ya, karena volumenya cukup bagus. Dan bagi Anda yang masih belum punya, Anda boleh masuk aja. Tapi kalau misalnya Anda mau agak ngejar, Anda coba cari antrian-antrian yang agak tebel di bawah harga penutupan hari ini ya. Jadi tidak perlu langsung di HK, tapi sebaiknya Anda nawar-nawar sedikit setidaknya. Dan Anda pasang stop lossnya tetap di 19.30, atau kalau mau ketat ya Anda bisa pasang stop lossnya di sekitar 20.70 ya. Jadi misalnya Anda mau agak ketat, Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar sini. Moga-moga aja besok langsung keangkat naik ya. Moga-moga dia langsung kena target kita di 2260 atau 2320. Itu untuk Antam ya, sudah agak telat sebetulnya, tapi ya kalau Anda masih mau, masih bisa. Atau kalau misalnya dikasih pullback cukup dalam ya Anda bisa masuk. Kemudian ada MDKA, karena harga emas cenderung naik karena situasi dunia yang sedang mengancam dan panas. Pada prinsipnya sebenarnya MDKA sudah kena target kita yang kedua ya, namun saya lihat masih ada potensi untuk reversal dan naik lagi. Dia sedang mantul dari moving average 50 ya. Jadi mungkin sekali dia akan melanjutkan penerbangannya ke area 4 ribuan ya. Jadi Anda boleh perhatikan, kalau misalnya Anda mau masuk, Anda boleh langsung masuk. Atau Anda mau, ya saya kira bisa lah masuk langsung di dekat sini. Ya, coba Anda pasang stop lossnya di sini. Ya, moga-moga aja bisa lanjut lagi terbang ke atas. Dan bagi Anda yang sudah masuk dari bawah, tentu Anda sudah cuan banyak sekali. Kemudian ada EMTK. EMTK ini dibawa naik turun ya, dimana minggu yang lalu kita sempat kena cut loss. Dan kemudian kemarin di video kemarin saya sudah infokan lagi bahwa EMTK ini ada potensi untuk naik juga di grup. Dan ternyata hari ini benar-benar terbang ya, hampir kena target. Ya bukan hampir ya, mendekati. So saya kira besok akan ada potensi dia bisa lah sampai target 2155, atau tidak, setidaknya dia bisa sampai ke moving average 200 ini. So bagi Anda yang masih belum punya dan Anda mau masuk berpartisipasi, menurut saya ini potensinya cukup besar untuk naik lagi. Karena yang pertama ada volumenya cukup gede ya, bukan cukup gede, sangat gede. Kemudian dia membentuk pola W ya, pola W atau double bottom. Sangat mungkin kalau dia bisa break dari neckline ini, dia akan lanjut naik ke atas dan mungkin bisa kenceng banget ya. Jadi itu untuk MTK, Anda boleh masuk dengan dua cara ya. Yang pertama Anda coba cari pullbacknya, Anda coba cari pullback atau retracementnya di sekitar harga, coba cari antrian yang agak tebal di sekitar harga 2020 ya. Ya, sekitar 2020-an. Kemudian Anda pasang cut loss-nya di sekitar 1960. Ya, jadi intinya Anda nawar sedikit-sedikit sebelum Anda ngejar harga untuk naik lebih lanjut. Tentunya kalau misalnya dikasih pullback cukup dalam ya Anda bisa nunggu di 1820 lagi, tapi saya kira nggak akan kebanting sejauh itu ya. Jadi sangat mungkin MTK akan lanjut naik dengan cukup kenceng ya. Moga-moga aja bisa kena ke dua target kita ini, bahkan bisa sampai target yang paling atas. Itu untuk MTK. Kemudian ada IMJS juga hari ini kencang banget. Dan sudah diinfo beberapa kali ya. Dan good newsnya adalah IMJS ini dia kayaknya kelihatannya mau golden cross. Ya, jadi Anda boleh coba masuk aja, nunggu retracementnya di sekitar 446. Anda coba tunggu, kemudian Anda pasang stop lossnya di sekitar 424. So moga-moga aja dia bisa terbang dan mencapai target di sekitar resisten ini ya 550 untuk targetnya. Oke, jadi itu untuk MJS cukup jelas saya kira. Kemudian ada SQMI. SQMI ini juga cukup menarik. Ini dia. Jadi hari ini dia sudah breakout dari resisten yang terdahulu, yaitu area 88 ya. Dia sudah breakout dengan sangat cantik.
dengan volume yang sangat gede. So sangat mungkin besok paling ada retrace dikit-dikit lah. Mungkin sekali dikasih retrace dikit-dikit, kemudian dia akan terbang ke area moving average 200. Sangat mungkin dia akan ngejar dengan kenceng ke area MA 200. Mungkin di sekitar sinilah, kira-kira 140-an targetnya. Coba kita wait and see. Sementara kita pasang targetnya di sekitar situ dulu. Jadi Anda bisa masuk di sekitar 91 ya. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di 77. Itu untuk SQMI ya. Jadi Anda boleh coba masuk ya, karena dia sudah breakout dari resisten sebelumnya dan juga dari downtrend line. Itu SQMI. Kemudian ada HICE. HICE juga masih menarik ya, karena dia barusan mantul dari area support dan kemudian dia membentuk candle paku ya, candle paku atau greystone, kemudian dia naik dan polanya cukup menarik, dia membentuk seperti pola N. So ada potensi yang cukup gede kalau misalnya dia bisa breakout dari resisten 252 ini, lebih cakep. So Anda coba, boleh ada dua opsi untuk entry. Anda boleh coba buy break dari 252 ya, atau Anda boleh langsung masuk aja di 242, tapi stop lossnya harus ketat di sekitar 206. Oke, itu untuk HICE. Sebentar ya. Oke, selanjutnya setelah HICE ada ERA yang setelah lama terpendam akhirnya lumayan naik hari ini. Dan hari ini tembus dari moving average 50 dan menuju moving average 200. So sangat mungkin sekali dia nggak lama lagi dia akan tes area moving average 200 di harga sekitar 605 ya. Jadi Anda boleh tunggu, Anda boleh masuk langsung lah ya di sekitar 575. Kemudian Anda pasang stop lossnya agak ketat di sekitar 560. Ya, moga-moga dia bisa mencapai, dia bisa naik dan segera mencapai target terdekatnya, yaitu di sekitar 605 ya. Kayaknya ERA sih naiknya belum terlalu kenceng banget. Tuh, jadi masih sangat mungkin Anda dikasih retracement sebentar ya. Jadi Anda boleh coba cari area-area yang antriannya agak tebal di 575 atau di dekat-dekat 580-an. Ya, Anda boleh cari daerah situ. Kemudian target yang kedua adalah di sekitar 660. Ya, itu untuk ERA. Kemudian nextnya ada MMLP. MMLP ini juga cukup menarik ya. Oh, ini entry yang lama, dia kita kena cut loss ya. So kita sekarang akan coba entry lagi karena dia sudah breakout dari MA20. Volumenya cukup lumayan dan dia selama ini tertahan di area support ya. Ada area support yang menahan dia cukup lama. So kita bisa masuk, mungkin Anda bisa masuk di 464-an, kemudian Anda pasang stop lossnya di area 428. Moga-moga aja dia bisa menuju ke target MA50 dulu lah di sekitar 524. Ya, target kedua baru di dekat MA200 yaitu di sekitar 550. Oke, itu dulu untuk MMLP ya. Moga-moga aja dia bisa kena target ini. Ya. Selanjutnya ada Harum. Harum ini juga cukup keren ya, hari ini mulai melanjutkan kenaikannya dan dia sudah breakout dari resisten trendline ini. Seperti yang sudah dijelaskan di video kemarin, Harum saya kira hanya tinggal akan meneruskan tujuannya ke target saja. Jadi selamat bagi yang sudah masuk. Bagi Anda yang masih mau masuk, Anda coba cari harga yang bidnya agak tebal sedikit-sedikit di bawah dari penutupan harga hari ini. Moga-moga aja dapat dan bisa ikut cuan ya. Stop lossnya Anda boleh pasang di sekitar 10
150, atau kalau misalnya Anda baru masuk di sekitar 11 ribuan, Anda harus pasang stop lossnya lebih ketat di sekitar 10.450. Terakhir PSKT. Untuk PSKT juga polanya cukup menarik ya. Tanda entry-nya sudah saya gambar di garis 120-an ya, bintik-bintik hijau, dan stop lossnya di area 111-an. So Anda boleh masuk langsung ya, dan moga-moga aja dia bisa kena target yang pertama. Setidaknya targetnya ada di resisten sebelumnya, yaitu 130 ya. Nextnya baru kita harapkan dia bisa naik lebih tinggi ya. Saya kira 150 bisa kalau misalnya dia terbangnya kenceng. Alasan kedua adalah volumenya cukup stabil ya, volume cukup stabil, dan kemudian dia polanya cukup menarik, mirip pola N ya. Kayaknya dia akan lanjut ke atas. Sebentar, agak tidak rapi ya, saya gambar lagi. Jadi polanya ini cukup menarik ya, turun dia naik, kemudian turun dia naik lagi ya. Jadi moga-moga aja PSKT besok bisa terbang, setidaknya bisa sampai target sini. Oke, saya kira sekian dulu apa yang saya share hari ini ya. Nggak terlalu banyak, tapi moga-moga aja apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi trading plan Anda. Jadi sekian dulu, selamat mempersiapkan diri, salam profit, dan terima kasih sudah nonton. Selamat malam.